Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia benar-benar telah melompat tinggi di dunia internasional. Beginilah perbedaan ketika Presiden Putin temui pemimpin Indonesia dengan pemimpin negara lain. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hey ho Pop gengs. Presiden Rusia Putin akhirnya bertemu dengan presiden kita Pak Jokowi. Ada yang menarik, bagaimana Pak Putin menjamu Pak Jokowi yang tidak lagi menggunakan meja panjang. Meja yang sering digunakan saat menjamu petinggi dari negara lain. Seperti saat bertemu Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Meja panjang itu memisahkan mereka sungguh jauh, seperti Merauke dan Sabang. Meski terlihat Putin mendengarkan secara seksama, tapi gerak tubuhnya sangat kaku. Meja super panjang itu melengkapi kekakuannya. Itu adalah kunjungan pertama seorang Presiden Iran ke Rusia sejak 2017. Kedua negara ini memang dikenal menolak kedikdayaan Amerika Serikat. Meski begitu, tak terlalu mesra. Bahkan Rusia yang saat itu masih berbentuk Uni Soviet pernah meninggalkan Iran sendirian dalam perang Teluk melawan Amerika Serikat dan sekutu. Saat bertemu Kanselir Jerman, meja panjang itu kembali terlihat. Olaf Scholz di ujung sana menyimak dengan baik. Mungkin harus lebih fokus dari biasanya, karena mereka tengah membicarakan tensi Ukraina-Rusia, mengikut desas-desus negara barat yang bakal memberikan sanksi terhadap Moskow. Lalu saat bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, meja panjang khas itu kembali menjadi perantara. Sangat dingin dan terpisahkan jarak seperti itu, mereka masih bisa berbincang-bincang yang masih bertemakan tensi Rusia-Ukraina. Meja panjang dan keramat itu yang sering digunakan baru-baru ini sama sekali tak terlihat saat menjamu Pak Jokowi. Berganti meja kecil dihias buket bunga yang cantik. Nampak mereka berbincang tanpa perlu teriak-teriak dan bisa saling menatap wajah dengan sangat dekat. Sangat akrab. Meja kecil itu juga pernah terlihat saat Putin menjamu Alexander Grigoryevich Lukashenko, Presiden Belarusia. Salah satu negara yang masuk dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau disingkat PNM atau CIS. Organisasi regional beranggotakan negara-negara bekas Uni Soviet yang dibentuk saat pembubaran Uni Soviet dan terikat kerjasama dan kekerabatan politik ekonomi. Atau saat Putin menjamu Presiden Senegal untuk membicarakan krisis pangan di negara itu. Sheriff Macky Sall nampak santai berdekatan dengan Pak Putin, berbicara tentang efek pasokan makanan ke negaranya setelah naiknya tensi Rusia-Ukraina. Dan kala itu, Putin mempertimbangkannya dengan baik. Seperti yang diketahui, Senegal dan Afrika Selatan adalah salah satu wilayah yang tidak begitu terikat dalam peperangan Timur dan Barat, atau Rusia Sekutu dan Amerika Serikat Uni Eropa. Meski efeknya tetap saja mereka rasakan. Lantas, kemanakah meja panjang itu? Disimpan di gudang, karena yang datang adalah Presiden Indonesia, negara yang di era Perang Dingin menginisiasi terbentuk gerakan non-blok, organisasi internasional yang terdiri dari lebih 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Hal ini tergambarkan dengan baik dalam pidato legend Bung Hatta, mendayung di antara dua karang. Lebih dari netral sebenarnya. Kalimat ini bermakna Indonesia seharusnya tidak memihak negara manapun dalam perang blok Barat dan Timur. Dan juga di antara persaingan dua kekuatan global, Indonesia perlu bersikap proaktif untuk menurunkan ketegangan di antara keduanya, agar tidak berkembang tak terkendali yang bisa saja akan berimbas pada Indonesia. Di sisi lain, partnernya Bung Karno juga pernah bersikap keras kepada PBB dan pernah bersikap anti-Amerika. Kepustakaan Presiden dalam laporannya menyebutkan bahwa per tanggal 1 Januari 1965, Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. A better world. Ia memprotes penerimaan Malaysia antek kolonialisme Inggris menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DKPBB. Ketika mendengar instruksi pemimpin besar revolusi Indonesia itu, Sekjen PBB Utan menangis sedih. Tak menyangka Bung Karno begitu marah dan kecewa.
Bung Karno memang dikenal sangat pandai dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dua sikap yang menarik yang mungkin saja diadaptasi oleh Presiden Jokowi saat ini. Tidak memihak, tapi aktif berunding kepada keduanya. Dan juga ingin menyelamatkan kepentingan Indonesia. Mengingat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 di Bali mendatang. Apalagi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, di mana akan ada pergantian presiden. Dan ini masa terakhir beliau memperlihatkan taji atau menjadi kesempatan beliau untuk mengangkat kembali pamor Indonesia dari era Orde Lama yang dikenal kuat secara politik. Tidak hanya meja panjang itu, jarak saat mereka berpidato bersama dengan jarak saat Putin berpidato dengan beberapa petinggi negara lain sangat jauh berbeda. Sepertinya Pak Putin tahu kapan bisa menarik jarak dan kapan bisa berjabat tangan. Apa maksud semua ini? Posisi Indonesia. Karena tidak sekedar jadi tontonan menarik bagi kita. Bahkan Max Walden, salah satu jurnalis media luar negeri, ABC News, menuliskan di Twitter tentang pertemuan itu. Bahwa Presiden Indonesia Jokowi mengatakan setelah pertemuannya dengan Putin, Rusia telah sepakat untuk membuka jalur laut untuk ekspor gandum Ukraina di tengah meningkatnya kekhawatiran akan krisis pangan global. Mendayung di antara dua karang sepertinya membawa hasil tangkapan yang banyak. Tidak hanya Rusia membebaskan visa Rusia-Indonesia, Ukraina membebaskan visa Ukraina-Indonesia, Indonesia juga akan dibantu Rusia di bidang pangan. В полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства. Dan kedua negara berjanji untuk mendukung G20 di Bali. Presiden Ukraina sendiri akan hadir langsung jika perang berakhir. Kembali ke meja panjang tadi. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa meja panjang itu hadir di depan Macron dan Kanselir Jerman. Keduanya kala itu menolak dites COVID-19 di negara beruang merah itu. Mereka memilih untuk melakukan tes sendiri. Alhasil, Kremlin pun menempatkan meja panjang sepanjang 6 meter. Well, tetap saja. Itu adalah sinyal kedua petinggi itu tidak begitu percaya Putin. Putin pun demikian. Sedangkan Pak Jokowi tidak hanya berani mendayung di antara dua karang, tapi juga berani mempercayai Putin. Maka Putin pun menyerahkan hatinya begitu dengan presiden kita. Meja kecil berhiaskan bunga cantik adalah saksinya. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi ya memang semakin naik, memang semakin ini gitu kan, nama Indonesia di dunia global itu ya semakin diperhitungkan dengan diplomasi yang disoroti gitu kan. Dan ya bahkan negara-negara besar pun semakin memperhatikan, menyoroti Indonesia gitu, yang semakin besar depnya pengaruhnya gitu. Oke. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.